wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini. Mam, sebelumnya saya akan menyapa yang terhormat kepada founder kita, founder dari Mam Academy, yaitu Mam Widya Safitri. Selamat malam. Kemudian juga untuk semua pengurus pusat, Mam Squad, dan juga member-member yang sudah bergabung di sini. Selamat malam semua. Hai. Malam Om Nia. Selamat malam, Om Nia. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Britania Ika Caheningrum. Mam semua bisa panggil saya Mam Nia. Saya merupakan ketua dari Mam Regional Tangerang 2. Nah, di sini sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada Mam semua yang belum memfollow akun media sosial dari Mam Academy, bisa di-follow dulu ya. Di Instagram dan TikTok. Jangan lupa untuk follow Moms Academy di @momacademy.id di Instagram, Facebook, dan juga TikTok-nya. Dan juga jangan lupa subscribe di Moms Academy. Ini juga ada Instagram dari narasumber kita, Mam Titi, yaitu di @bunda_titi. Sebelumnya saya akan membacakan juga aturan dari webinar kali ini. Oke, aturannya, silahkan matikan mic dulu ya, Mam, supaya kita semua bisa saling fokus di sini. Lalu buka kamera agar kita bisa kenal dengan Mam semua. Bila ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat dengan tulis nama dan juga regionalnya. Dan juga bisa raise hand atau on cam. Dilarang juga untuk mencoret-coret layar dan membuat keributan. Bersedia dikeluarkan jika melanggar, dan ini yang harus diperhatikan, akan ada 3 peserta terbaik yang akan mendapatkan e-wallet dari Mam Academy. Jadi silahkan dipersiapkan pertanyaan terbaiknya, nanti akan kita bacakan dan akan dijawab oleh Mam Titi sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Oke, apakah sudah siap semua untuk mendengarkan paparan materi dari Mam Titi? Siap dong. Oke, siap. Langsung saja ya kita perkenalkan narasumber kita, yaitu Mam Titi Mulyati. Halo Mam Titi. Hai Mam Nia, selamat malam. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Mam Titi? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat. Alhamdulillah. Siap. Oke, Mam Titi ini juga merupakan member MoMA dari Tangerang 2 ya. Betul. Jadi kita sama nih. Harusnya sih banyak juga nih Mam Tangerang 2 yang ikut ya. Oke, selain itu Mam Titi juga merupakan pendamping PPH atau proses produk halal, sertifikasi halal Provinsi Banten. Jadi Mam Titi ini punya tugas ya untuk sosialisasikan dan juga mendampingi para UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya ya, Moms ya? Betul, mendampingi pelaku usaha UMKM. Iya. Iya, oke, siap. Langsung saja saya beri kesempatan untuk Mam Titi memaparkan materinya. Silahkan Mam Titi, waktu dan tempat dipersiapkan. Terima kasih Mam Nia. Untuk semua Mom yang sudah hadir, selamat malam. Mom semua, terima kasih atas kehadirannya. Ya, selamat malam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mom semua yang telah hadir pada malam ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sertifikasi halal. Apa itu sertifikasi halal dan bagaimana cara pengajuannya? Nah, di sini peranan sertifikasi halal dalam peningkatan pemasaran.
Ini khususnya untuk pelaku usaha UMKM. Ya, sertifikasi halal ini di sini gratis. Jadi ada program Sehati 22. Ini dimulai tahap 1 21 Maret hingga tanggal 31 Juni 2002. Itu tahap 1. Nah, untuk tahap 2 dibuka pada tanggal 24 Agustus hingga 17 September. Namun ada perpanjangan dari tanggal 19 September hingga 19 Oktober depan. Jadi ada waktu tinggal seminggu lagi masa perpanjangan di tahap 2. Nah, selanjutnya akan dibuka tahap 3 oleh BPJPH. Nah, sebelum itu diselesaikan dulu tahap 2-nya perpanjangannya sampai tanggal 19 Oktober. Nah, jadi ini monggo di slide selanjutnya. Ya, latar belakang atau perlunya mewujudkan produk halal Kemenak. Jadi Kemenak mempunyai program, ada sertifikasi halal, dan ini tujuannya apa, latar belakangnya apa, yaitu Kementerian Agama RI sebagai institusi penyelenggara jaminan produk halal. Melalui BPJPH berperan sebagai koordinator pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia, yaitu dapat menjadi penggerak dan teladan dalam implementasi regulasi jaminan produk halal. Nah, pelaksanaan masa penahapan kewajiban produk bersertifikat halal untuk makanan dan minuman yang pada tahun 2024. Mendukung pencapaian program 10 juta produk bersertifikat halal. Ini latar belakang diadakannya sertifikasi halal karena pada tahun 2024 semua produk wajib memiliki sertifikat halal. Apabila ditemukan di tahun 2024 ada produk yang dijual baik makanan maupun minuman tidak memiliki label halal, maka akan dikenakan sanksi. Nah, program ini berjalan dari tahun 2022 hingga 2024 mendatang. Itu dengan harapan kita selesai targetnya untuk 10 juta produk. Apa aja nanti di slide berikutnya. Monggo dibantu slide selanjutnya. Nah, perkembangan teknologi pengolahan produk saat ini menyebabkan kita sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan jelas ketelusuran dan jaminan halalannya. Ini latar belakang tadi. Tujuan penyelenggaraan JPH, jaminan produk halal, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan jaminan ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengkonsumsi atau menggunakan produk. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk. Jadi tujuan penyelenggaraan JPH ini satu untuk UMKM-nya tersendiri, tadi menambah nilai jualnya, menambah nilai dalam produk yang dia pasarkan, dan juga memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat, kepada konsumen. Oke, lanjut. Nah, penyelenggaraan JPH, jaminan produk halal, terkait pelaksanaan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal ada dua mekanisme, yaitu pernyataan pelaku usaha melalui pendampingan PPH, pendampingan proses produk halal. Yang kedua, pemeriksaan atau audit halal oleh auditor halal dari LPH. LPH adalah lembaga pemeriksa halal. Jadi setelah UMKM atau pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal melalui pendampingan oleh seorang pendamping PPH, setelah pengajuannya diterima, diverifikasi, masuk ke pusat oleh BPJPH dan melalui sidang fatwa, maka akan diperiksa. Sebelum itu juga akan diperiksa oleh LPH. Mohon maaf, Sarah. Nah, untuk pendampingan PPH dapat berasal dari ormas Islam, dan perguruan tinggi. Dan SDM yang ada di perguruan tinggi dapat melakukan pendampingan PPH, termasuk mahasiswa. Nah, ini siapa aja yang bisa menjadi pendamping PPH, siapa aja yang bisa menjadi LPH, yaitu ormas Islam yang ditunjuk dan perguruan tinggi. Nah, pendampingnya juga bisa termasuk mahasiswa yang sudah mendapat pelatihan. LPH juga bisa berasal dari perguruan tinggi, SDM yang kompeten sesuai ketentuan regulasi dapat menjadi auditor halal. Jadi, dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal dimaksud diperlukan dukungan kegiatan lainnya, yaitu pelatihan auditor halal dan penyelia halal, pelatihan pendamping PPH,
sosialisasi dan edukasi GPH. Nah, pada malam hari ini kita berkesempatan untuk mendapat kegiatan atau mendapat pelatihan, mendapat sosialisasi dan edukasi GPH. Ya. Apa itu sertifikasi halal? Dari tadi kita bahas GPH, seputar sertifikasi halal, apa sih yang dimaksud sertifikasi halal? Sertifikasi halal merupakan proses yang dilalui suatu produk untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, perkembangan teknologi pengolahan produk saat ini menyebabkan kita sulit membedakan mana yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan jelas ketelusuran dan jaminan hak kehalalannya. Jadi, bahan-bahan pelaku usaha yang digunakan oleh pelaku usaha dalam suatu produknya, saat dia produksi produknya, itu harus jelas, bahannya itu harus halal, dan cara pengolahannya juga halal, lokasinya juga halal. Nah, bagaimana bisa dijamin atau bagaimana bisa tahu itu halal? Itu adanya sertifikasi halal. Siap, dilanjut. Sekilas tentang BPJPH. Jadi sebelum kita jauh ke dalam, jadi apa itu BPJPH? BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama pada tanggal 11 Oktober tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, produk yang beredar, dan produk yang diperdagangkan di Indonesia. Jadi ini tugasnya BPJPH. BPJPH memiliki tugas untuk menetapkan aturan atau regulasi, terus juga menerima pengajuan, memverifikasi pengajuan permohonan sertifikat halal, dan juga menerbitkan sertifikat halal. Kalau sebelum ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, semua dikelola atau diputuskan oleh MUI. Namun sejak tahun 2017, pada tanggal 11 Oktober Maret lalu, itu kebijakan tersebut atau kewenangan tersebut diambil oleh BPJPH, di handle ya. Jadi, nah peranan MUI juga ada, LPH juga ada di slide selanjutnya. Next, dasar hukumnya yaitu amanat Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Nah, kedua amanat dalam undang-undang ini disatukan akhirnya jadi peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, peraturan keputusan Menteri Agama, peraturan badan, keputusan kepala badan. Itu bisa kita baca bersama di layarnya masing-masing. PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. PMA nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMK. KMA nomor 748 tahun 2021 jenis produk yang wajib bersertifikasi halal. KMA nomor 1360 tahun 2021 yaitu tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, bahan-bahan non halal. Nah, peraturan BPJPH nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pembayaran tarif layanan Badan Layanan Umum, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021 yaitu tentang kriteria SJPH. Dan keputusan Kepala BPJPH nomor 141 tahun 2021 yaitu tentang penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, ini dasar-dasar hukum yang kemudian adanya sertifikat halal. Monggo dilanjut. Nah, untuk ke depannya, target dari kebijakan pemerintah ini, sasaran program 10 juta produk tersertifikasi halal melalui skema self-declare. Apa itu self-declare? Menyatakan halal mandiri. Jadi UMKM atau pelaku usaha, mereka diberi kewenangan atau diberi keleluasaan untuk menyatakan produknya halal melalui program self-declare ini dengan dibantu pendampingan oleh pendamping PPH.
Dan ini difasilitasi, dibiayai oleh pemerintah. Jadi gratis dalam program Sehati 22. Sama kapan? Dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Jadi yang belum melengkapi sertifikat halal, masih ada kesempatan di tahap 2 ini hingga tanggal 19 Oktober, atau nanti dilanjutkan di tahap 3 dan tahap selanjutnya, hingga tercapai targetnya 10 juta sertifikat halal melalui 100.000 pendamping PPH. Difokuskan pada pelaku industri, pelaku usaha industri kecil, dan pelaku usaha UMK yang dikenakan kewajiban sertifikat halal tahapan pertama. Apa aja? Yaitu makanan, minuman, kuliner, RPH rumah potong hewan, RPU rumah potong unggas, jasa penyembelihan hewan, warung makan, restoran, dapur hotel, food court di mall, e-commerce, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini lebih difokuskan pada pendampingan atau sertifikasi fasilitasi untuk makanan dan minuman. Nah, tadi ada 3 aktor atau 3 tokoh lah ya, tapi sebetulnya 3 aktor sertifikasi halal. Siapa aja 3 aktor tersebut yang terlibat dalam proses sertifikasi halal? Yang pertama BPJPH. BPJPH ini penyelenggara jaminan produk halal, memiliki tugas menetapkan aturan atau regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha atau pemilik produk, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Yang kedua, aktor selanjutnya adalah lembaga pemeriksa halal, kita sebut LPH, yaitu melalui auditor halal bertugas melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Jadi Bapak Ibu, nggak ada Bapak ya di sini, semuanya Ibu semua, Mom semua, ketika sudah mengajukan permohonan sertifikat halal dan diterima oleh BPJPH, diverifikasi pengajuannya, maka diaudit oleh LPH apakah benar yang diajukan dengan yang di lapangan. Kita mengenal dengan dikata disidak ya. Jadi disurvei, benar nggak nih pengajuan yang dimasukkan dalam manual SJPH-nya sesuai nggak bahan-bahannya sama dengan yang proses produksi di lapangan, di kenyataannya. Nah, ini tugasnya LPH, tugasnya auditor. Dan ketiga, faktor berikutnya adalah MUI. Slide-nya belum. MUI, Majelis Ulama Indonesia, berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa. Jadi, sertifikat akan terbit ketika produk itu sudah lolos sidang fatwa oleh MUI. Jadi, kalau belum lolos dalam sidang fatwa, nanti akan ada notifikasi, pengajuannya akan dikembalikan. Nah, sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH ini didasarkan atas ketetapan halal MUI. Next. Nah, ini tarif-tarif layanan utama Badan Layanan Umum, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Untuk permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu kita kenal program Self Declare, dikenakan tarif sebesar Rp0 alias gratis. Karena ini difasilitasi oleh pemerintah. Jadi sebenarnya tidak gratis, Mom. Tetap berbayar. Namun anggarannya dari pemerintah. Sehingga kita semua yang merupakan pelaku usaha atau UMKM, itu kita merasa gratis, tidak mengeluarkan biaya sepesan pun ya. Nah, untuk kalau misalkan kita produknya tidak termasuk kategori self declare, terus gimana nih untuk kelanjutannya untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui jalur reguler. Kalau jalur reguler untuk tingkatan usaha mikro dan kecil, maka dikenakan biaya Rp300.000 ditambah Rp350.000, jadi totalnya Rp650.000. Perinciannya ada. Yang Rp350.000 itu untuk pemeriksaan halal oleh LPH. Jadi di sini dicantumkannya Rp300.000 yang dikenakan untuk pengajuannya. Kalau usaha menengah dikenakan biaya 5 juta. Usaha besar atau berasal dari luar negeri dikenakan sebesar 12.500.000. Ini jalur reguler. Nah, kalau permohonan perpanjangan sertifikat halal, usaha mikro dan kecil dikenakan biaya 200.000. Usaha menengah dikenakan 2,4 juta rupiah.
Dan usaha besar atau berasal dari luar negeri dikenakan biayanya sebesar 5 juta rupiah. Registrasi sertifikat halal luar negeri dikenakan sebesar 800.000 rupiah. Jadi selama 2 tahun ke depan sampai 2024 kita yang produknya termasuk dalam program sertifikat, insya Allah akan berbiaya 0 rupiah karena ada fasilitas itu. Maka itu mari pemerintah sudah mengucurkan dana, sudah menyiapkan fasilitas, sudah diberikan, ayo kita lengkapi sertifikat untuk produk kita. Kita halalkan produk kita. Next slide. Nah, mengapa produk harus bersertifikat halal? Ya, mungkin di sini mau bertanya ya, apa pentingnya? Kenapa harus disertifikat halal? Toh bahan yang digunakan atau produk yang kita pasarkan itu sudah barang-barang halal. Kenapa? Ini adalah keunggulan-keunggulan jika produk kita bersertifikat halal, yaitu memiliki kekuatan. Sertifikat halal mempunyai kekuatan dalam memberikan jaminan kehalalan produk dan identitas produk kualitas premium. Yang kedua, keunggulannya mempunyai identitas tersendiri. Produk dengan kemasan label halal menjadi ciri tersendiri yang berbeda dengan produk lainnya. Keunggulan yang tiga, menghadirkan banyak peluang. Produk bersertifikat halal memiliki peluang besar dalam meraih target konsumen di pasar nasional dan global. Dan keunggulan yang keempat yaitu mempunyai konsumen yang luas. Produk halal dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan semua golongan dan dari agama apapun. Jadi inilah keempat keunggulan bila produk kita memiliki label halal. Jadi gini Mam, produk walaupun kita sama-sama halal, namun bila salah satu atau satunya mempunyai label halal, maka konsumen akan lebih percaya, lebih merasa aman. Jadi misalkan ya ada produk keripik pisang, sama-sama penjualnya ini menjualkan keripik pisang. Si A menjual keripik pisang, si B menjual keripik pisang. Dari bahannya sudah halal, pisang itu halal. Pengolahannya juga nggak neko-neko, dipotong, digoreng, ditaburi perasa, mau asin, mau manis, atau mau ditaburi coklat, bisa. Itu halal semua. Namun, si A mengajukan permohonan halal, dia ikut sertifikasi halal, sehingga produknya mendapatkan sertifikat halal. Maka, yang si B tidak mengajukan. Nah, maka ketika di lapangan, kita dipasarkan, konsumen akan memilih produk yang lebih halal atau produk yang udah jelas-jelas ada label halalnya. Nah, itulah kenapa kita harus menghalalkan atau kita harus mensertifikasikan halal agar apa? Penjualannya juga lebih lancar ya. Minat konsumen untuk membeli produk kita tuh lebih tinggi dibanding kalau produk kita tidak memiliki sertifikat halal. Next. Dasar hukumnya ini kita bisa baca. Undang-Undang Nomor tahun 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Ini dasar hukum adanya sertifikat halal. Next. Kewajiban produk bersertifikat halal yang tercantum pada pasal 2 PP Nomor 39 tahun 2021, yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kalau tidak bersertifikat halal, maka ya tidak akan bisa beredar. Ini nanti di tahun 2024 prakteknya, pelaksanaannya. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Ya karena produknya aja udah tidak halal, sudah haram. Jadi dia memiliki pengecualian, tidak wajib memiliki sertifikat halal. Nomor 3 diperjelas, produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diberikan keterangan tidak halal. Ya, walaupun emang produknya tidak halal, misalnya bakso.
bakso B2. Itu harus dicantumkan. Ini bakso mengandung daging ini. Mengandung daging B2 atau mengandung bahan yang tidak halal. Itu hak wajib. Agar konsumennya tahu, oh produknya tidak halal. Jadi bisa memilih produk yang halal di tempat lain. Pelaksanaan kewajiban produk bersertifikat halal diberlakukan ketentuan penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produknya. Ini tercantum pada PP nomor 39 pasal 135 sampai 143. Next slide. Nah, penahapan kewajiban bersertifikat halal. Pertama itu di 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober tahun 2024. Ini masa kita untuk mengajukan sertifikat halal. Di masa-masa ini masih diperbolehkan kalau produk kita belum halal, belum halal. Mohon maaf, belum memiliki sertifikat halal. Jadi masih bisa beredar. Tapi nanti setelah 17 Oktober tahun 2024, apabila diketemukan produk tidak memiliki sertifikat halal, maka produk itu akan dikenakan sanksi. Ditarik dari peredaran dan tidak boleh diperjualbelikan hingga mengurus sertifikat halalnya. Nah, apa aja itu? Produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Di pasal 139 PP 39 2021. Lanjut, Mom. Apa aja sih produk yang wajib bersertifikat halal? Produknya. Produk ini bisa barang dan jasa. Bisa barang ya, kalau barang, makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang yang digunakan, barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan. Ini yang wajib bersertifikat halal. Adapun jasa, ini jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Next slide. Kita masuk mempersiapkan sertifikasi halal sesuai kriteria sistem jaminan produk halal atau SJPH, yaitu 1. Mempunyai komitmen dan tanggung jawab memproduksi produk halal, 2. Memiliki penyelia halal, 3. Menggunakan bahan-bahan halal, 4. Proses produknya halal, 5. Menyiapkan dokumen persyaratan sertifikasi halal. Kelima langkah ini yang harus dipersiapkan oleh semua pelaku usaha atau UMKM dalam mengajukan permohonan sertifikat halal. Jadi punya komitmen dan tanggung jawab. Memiliki penyelia. Nah, penyelia ini adalah orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab produksi. Jadi orang yang paham tentang alur produksi dari usaha tersebut. Bisa diri kita sendiri untuk self-declare, diberi kemudahan dan keringanan. Penyelia halalnya itu adalah pemilik usaha, jadi merangkap. Penyelia halal itu bisa, pemilik usaha bisa menjadi penyelia halal dalam program sehati ini ya, program self-declare. Kalau program reguler atau yang sebelumnya, tidak boleh. Pemilik usaha hanya pemilik usaha. Adapun penyelia halal, dia harus mempekerjakan seseorang atau menunjuk seseorang yang bertugas menjadi penyelia halal, menjadi penanggung jawab alur produksi dalam usahanya. Wajib menggunakan bahan-bahan halal dan proses produknya juga harus halal. Next slide. Prosedur sertifikasi halal. Halo, Titi. Iya, halo? Halo? Suara saya kedengar? Oke. Prosedur sertifikasi halal. 1. Pelaku usaha mendaftar sertifikasi halal di SiHalal. SiHalal ini aplikasi. Jadi nanti sistemnya online. Tidak ada manual-manual lagi pakai lembaran kertas dicoret-coret, tidak. Tapi semuanya kita nanti bisa buka di link aplikasi SiHalal. Nah, pelaku usaha melengkapi dokumen persyaratannya. Apa aja ada manual SJPH, NIB wajib, dan lain-lain. Kedua, BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal. Nah, ketiga, LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk.
Lalu langkah keempatnya, MUI menerbitkan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Yang kelima, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Inilah prosedur atau alur sertifikasi halal. Next slide. Jadi ada 5 tahapan ya, Mom semua. Ketika mengajukan, maka nanti akan dicek lagi, diaudit, disurvei. LPH juga akan mengadakan uji apakah benar halal atau tidak. Lalu MUI akan melakukan sidang fatwa. Nah, setelah semuanya lolos, semuanya oke, tidak ada masalah pengajuannya, maka diterbitkanlah sertifikat halal produk tersebut. Nah, inilah kunjungi situs https ptsp.halal.go.id. Ini link untuk mengajukan sertifikat halal. Nah, kita sebelum mengajukan diharap sudah memiliki email aktif dan membuat akun. Jadi mendaftarkan akun kita, nanti diverifikasi di email. Siapkan NIB, karena NIB itu nanti yang akan diinput sebelum mengajukan, sebelum masuk ke dashboard pelaku usaha. Boleh dilanjut? Nah, apa sih itu SJPH? SJPH menurut penjelasan pada pasal 65 PP nomor 39 tahun 2021, yaitu adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH. Jadi sebelum melakukan penginputan data di aplikasi si halal. Nah, ini bentuknya tadi ya, manual SJPH. Seperti ini, nanti ada 21 lembar, itu wajib diisi oleh pelaku usaha. Nah, file ini nanti dikonversikan di dalam format PDF. Setelah diisi dengan data usaha dengan lengkap, di formatnya PDF, itu nanti diinput di dalam akun pelaku usaha tadi. Jadi, next slide. Jadi masing-masing pelaku usaha harus menyusun. Nah, kerangka SJPH apa aja isinya? Yaitu pendahuluan, ruang lingkup, istilah dan definisi. Yang keempat, asas SJPH-nya itu perlindungan, keadilan, kepastian hukum. Oh, ini bukan ya. Langsung ke tahap ke-5 kriteria. Lanjut aja, ini tadi. Ini proses produk halal. Set yang sebelumnya, Mom. Proses produk halal. Jadi nanti, Mom, semuanya yang ketika kita ingin menyusun halal, sertifikat halal, maka tadi langkah pertama, 1, NIB sudah wajib punya, dan ini NIB-nya harus yang industri. Dicek lagi KDLI-nya, KDLI yang diterima dalam sertifikat itu insya Allah yang industri olahan makanan atau minuman. Jadi jika ada KDLI-nya warung makan atau perdagangan, itu mohon diganti, direvisi di OS RBA-nya, diganti KDLI-nya sehingga bisa lolos pengajuannya. Adapun proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kesemua rangkaian ini harus halal. Lokasi, tempat, dan alat PPH. Wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya. Bebas dari najis dan dari bahan yang tidak halal. Wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. Lokasi yang wajib dipisah hanya lokasi penyembelihan. Nah, adapun tempat dan alat yang wajib dipisahkan meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Next slide. Ketentuan bahan, ini daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal untuk bahan kritis. Jadi penggunaan bahan-bahan yang kita gunakan untuk produk kita, saat produksi, kita harus menggunakan bahan-bahan yang sudah memiliki sertifikat halal. Pertanyaannya, bagaimana bila belum memiliki sertifikat halal? Ya, itu harus diganti dengan bahan-bahan atau produk-produk yang sudah
punya sertifikat halal. Mau nggak mau harus diganti. Ketentuan tersebut tidak diperlukan lagi bagi ketentuan tersebut tidak diperlukan bagi bahan yang satu berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Jadi misalkan kayak buah-buahan itu udah jelas halalnya. Singkong atau menggunakan produk yang seperti apa ya? Ubi gitu. Ubi pisang gitu. Itu kan jelas halal dari alam. Jadi tidak perlu pakai sertifikat halal. Dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan dan tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Next slide. Jenis layanan sertifikasi halal. Saat ini ada jalur reguler dan self-declare. Nah, kita berbicara di jalur self-declare. Ya, lanjut. Sertifikasi halal. Saya sebutkan dulu ya. Layanan permohonan sertifikasi halal reguler yang dibiayai secara mandiri. Itu yang nomor 1. Kalau reguler kita berbayar mandiri. Tadi yang di slide sebelumnya ada biaya-biayanya. Kalau yang nomor 2, layanan permohonan sertifikasi halal reguler yang dibiayai oleh pemberi fasilitas sertifikat halal gratis atau fasilitator. Nah, ini bisa momom semuanya merapat ke UMKM atau ke lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, biasanya ada fasilitas gratis dari Sukovindo atau dari pemerintah sendiri. Itu ada, namun kuotanya sedikit. Nah, ini yang khusus yang reguler ya. Kan bayar tadi lumayan. Dalam kategori UMKM berapa ratus, kalau yang menengah berapa juta. Nah, kita cari info samasi di LPH. Nah, biasanya ada. Nah, ketiga, ini layanan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha, self-declare, yang dibiayai oleh pemberi fasilitas sertifikat halal gratis. Dalam kurung fasilitator. Fasilitator untuk layanan self-declare ini adalah pemerintah. Next slide. Jadinya gratis untuk kita semua. Nah, ini ada kriteria apa saja yang termasuk produk self-declare yang bisa mendapat fasilitas gratis tadi. Ada berapa belas poin, ada berapa belas kriteria, yaitu 1, produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. 2, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. 3, memiliki hasil penjualan tahunan atau omset maksimal 500 juta dan dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 2 miliar. Nomor 4 ini wajib memiliki nomor induk usaha. Ya, tadi dengan KBLI-nya industri makanan dan minuman, industri olahan makanan dan minuman. Nomor 5 memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, alat proses produk tidak halal. Jadi dipisahkan tempatnya yang halal dan tidak halal, dipastikan. Nomor 6 memiliki atau tidak memiliki surat izin edar, PIRT, MD, OKUT, sertifikat layak higien sanitasi SLHS untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi terkait. Untuk saat ini, hingga tahun 2024 masih diperbolehkan bila pelaku usaha belum memiliki PIRT atau MD atau BPOM, masih diperbolehkan. Namun nanti setelah 2024 itu harus semuanya sudah punya. Jadi gimana, Mom? Kalau misalkan sertifikat halal saya udah ngajuin, tapi belum punya BPOM, belum punya PIRT, diajukan sekarang. Melalui Dinkesnya ya. Cari kalau BPOM, produknya harus pakai POM, merapat ke BPOM. Next slide-nya mana? Ini banyak yang sedang dijalani oleh pelaku usaha saat mengajukan sertifikat, dan saya juga menangani itu. Mom, Bunda Bang, saya belum memiliki PIRT, apakah bisa untuk mengajukan sertifikasi halal? Bisa, karena masih ada keringanan tadi. Jadi saya mengurus pelaku usaha tadi, ajukan dulu sertifikat halalnya sambil berproses mengajukan PIRT. Bila kategori produknya
harus memiliki izin PIRT. Ya, tadi merapat ke Dinkesnya masing-masing, apakah diadakan penyuluhan TKP, kalau ada segera ikut dan nanti bisa diurus STP IRT-nya. Nah, apabila produknya itu ternyata tergolong masuk dalam izinnya BPOM, maka tetap harus merapat ke BPOM untuk next mendapatkan legalitas selanjutnya. BPOM biasanya minuman-minuman herbal, obat-obatan itu nanti masuknya ke BPOM. Di Tangerang ada Loka POM di Gading Serpong. Namun kalau BPOM-nya untuk Tangerang, untuk Banten di Serang. Nah, kita lebih mudah ke Gading Serpong ya, ke Loka POM. Slide-nya mana, Mom? Nah, tadi nomor berapa ya kita? Nomor 7 ya. Memiliki outlet dan atau fasilitas produk paling banyak satu lokasi. 8. Secara aktif telah berproduksi 1 tahun sebelum permohonan sertifikasi halal. 9. Produk yang dihasilkan berupa barang, bukan jasa atau usaha restoran, bukan kantin, bukan catering, dan bukan kedai atau rumah atau warung makan. Nomor 10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. 11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya. 12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Next slide, nomor 13. Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal atau tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Ini nomor 13. Maksudnya ini ketika kita menggunakan bahan baku itu ayam atau daging merah atau sapi, sembelihan ayam, sapi, kambing. Nah ini rumah potongnya juga harus punya sertifikat. Kalau tidak, ya cari rumah potongnya yang bersertifikat sehingga pemotongan juga halal, barangnya halal, produknya halal, dagingnya halal. Nomor 14, menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis. Usaha rumahan bukan usaha pabrik. Proses pengawatan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon atau ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan. Teknologi Harder. Nomor 16, melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui aplikasi Si Halal. Next slide. Itu kriteria yang bisa mengajukan sertifikat halal. Adapun jenis produknya apa saja, yaitu makanan. Makanan ini terdiri dari olahan susu dan analognya, lemak minyak, emulsi minyak, es untuk dimakan termasuk serbet dan sorbet, buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. 3. Nomor 5, kembang gula, permen atau dan coklat. Serelia dan produk serelia yang merupakan produk turunan dari biji serelia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Produk bakery, roti-rotian, ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, echinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan. Gula dan pemanis termasuk madu, ini bisa diajukan sertifikat halal. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein, makanan ringan, siap santan, kelompok bahan lainnya. Minumannya, minuman dengan pengolahan, yaitu sari buah, sari sayuran, konsentrat sari buah dan sari sayur, minuman berbasis air, berperisa, kopi, minuman berbasis susu tradisional, minuman tradisional. Dan kategori obat tradisional seperti jamu, obat herbal, terstandar, ekstrak bahan alam. Dan di jenis produk, punten, yang diperbolehkan daging hanyalah daging ikan dan proteinnya telur. Tidak diperbolehkan bahan bakunya ayam atau daging merah. Jadi
ketika kita produknya cek lagi, oh produk kita lebih menggunakan dominan bahan bakunya ayam atau daging merah seperti sop tengkleng atau tongseng. Kemarin ada pelaku usaha yang produknya tongseng, akhirnya dia mundur karena nggak bisa, kategorinya nggak bisa untuk mengajukan mengajukan sertifikasi halal jalur self-declare. Dia harus reguler. Jadi yang punya bahan baku ayam dan potongan hewan sembelihan seperti daging sapi atau daging kambing, ini diarahkan untuk pengajuannya reguler. Dilanjut. Nah, dokumen persyaratannya apa aja yang harus dilengkapi? 1. Surat permohonan sertifikat halal. Ini sudah ada di aplikasi. Tinggal diinput datanya nanti jadi. Aspek legalnya NIB, wajib punya NIB. Ini nanti diisi, dipost, diupload sudah terintegrasi saat kita bikin akun, nanti masukkan nomor NIB-nya, nanti data-data NIB terintegrasi di akun si halal. Yang ketiga, dokumen penyelia halal, penetapan penyelia halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup. Nah, yang keempat, nama produknya apa, daftar nama bahannya, proses produk halalnya, izin edar atau SLHS jika ada, manual SJPH, dan akad atau ikrar yang berisi pernyataan kehalalan bahan yang digunakan dalam proses produk halal. Nah, ini semua nanti diposting, diupload di akun si halal. Nah, ini tugasnya pendamping untuk memverifikasi sebelum dicek lagi produknya sudah sesuai belum, fotonya, foto kemasan, itu tugas-tugas pendamping yang mendampingi pelaku usaha mengarahkan ini loh dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Nah, kemarin malam saya mengembalikan pengajuan dari pelaku usaha karena apa? Yang diposting seharusnya manual SJPH, dia posting ikrar. Itu kan salah. Akhirnya pengajuannya harus dikembalikan, harus direvisi. Next slide. Ini alur daftar sertifikasi halal gratis. Yaitu akses laman Sehati tadi dengan linknya si halal di PTSP Halal Go ID. Terus terbuka, buat akun, aktivasi akun, login dengan username-nya dan password yang didaftarkan. Pilih asal usaha, masukkan NIB-nya, lengkapi data pelaku usahanya. Lalu setelah lengkap, baru mengajukan pendaftaran, mengajukan permohonan sertifikasi halal jalur self-declare. Nah, pilih jenis daftar, pendaftaran self-declare, dan mengisi kode fasilitasi. Kode fasilitasi di sini Sehati 22. Lengkapi data dan dokumen persyaratan, kirim pengajuan pendaftaran self-declare. Nah, lalu setelah mengajukan oleh pelaku usaha, maka akan diverifikasi pengajuannya dan divalidasi oleh pendamping PPH. Apakah sudah tepat atau belum? Kalau belum tepat, akan dikembalikan pengajuannya untuk direvisi sampai benar. Nah, setelah benar, maka akan dikirim dan diverifikasi oleh BPJPH. Dan BPJPH kalau sudah, oh ini udah oke, semuanya udah lengkap, udah bagus, BPJPH menerbitkan STTD, surat tanda terima dokumen. Lalu pengajuannya masuk ke sidang fatwa ke Majelis Ulama Indonesia untuk di sidang fatwa. Ketika semuanya lolos dan lengkap, oke, nggak ada masalah, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal untuk pelaku usaha tersebut, untuk produk tersebut. Nah, jadi apa yang harus dilakukan, apa yang dapat dilakukan si halal? Ini akun halal bisa mengakses permohonan sertifikasi halal, bisa mengajukan mengikuti seleksi program self-declare, mengunduh STTD, surat tanda terima dokumen, memantau status permohonan sertifikasi halal di bagian tracking. Nanti bisa terpantau, pengajuan kita sudah sampai mana nih, dari proses apa nih, gitu. Dan unduh sertifikat halal digital. Jadi setelah lolos semua rangkaian ini, baru bisa mengunduh sertifikat halal dan logonya. Next slide. Nah, ini ibu-ibu, mom semuanya, sertifikat halalnya nanti akan berupa seperti ini, yang diterbitkan oleh BPJPH. BPJPH menerbitkan sertifikat berdasarkan penetapan kehalalan produk dari MUI. Sertifikat ini berlaku selama 4 tahun. Kalau masanya habis, maka harus diperpanjang. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik
dapat diunduh melalui aplikasi Si Halal. Kalau udah itu bisa di print out, dipajang di outletnya. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk satu jenis produk. Nah, Ibu Moms kalau memiliki usahanya memiliki beberapa produk yang berbeda, misalkan ya pempek ya, punya usaha pempek, punya usaha tekwan, produknya tekwan, pempek, kerupuk Palembang. Ini kan 3 produk yang berbeda. Ini masing-masing harus memiliki sertifikat halal. Atau yang bakery, roti bolu, yang ini keripik, terus punya usahanya lagi apa lagi ya, kerupuk kulit. Nah, ini kan kita satu orang, satu pelaku usaha, tapi punya produknya kerupuk kulit, punya roti, punya bolu. Ini produk yang berbeda, maka tiga-tiganya harus disertifikasi halal, jadi punya 3 sertifikat halal. Jenis produk sesuai ketentuan KMA nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Next slide. Nah, inilah label halal Indonesia. Sekarang logonya kita Halal Indonesia yang terbaru. Bagaimana bila kalau logo yang kemarin nggak apa masih berlaku sampai logo tersebut habis masa berlaku sertifikatnya. Nah, next slide, ini bisa dibaca sendiri nggak apa-apa. Nah, ini ukurannya, Mom. Ukurannya adalah kalau mendatar atau landscape, dia ke samping tingginya 10 cm, melebarnya 22 cm. Nah, kalau bentuknya potret berdiri, maka lebarnya 10 mm, tingginya 16,5 mm. Nah, ini nanti bisa di-download di akunnya masing-masing ketika sudah mendapat sertifikat halal dari BPJPH. Next. Nah, ini program kita sampai 19 Oktober di tahap 2. Masih ada berapa hari, bisa dilengkapi. Cukup mudah kok, cuma sehari 2 hari itu bisa langsung proses. Bisa susunannya bisa langsung diajukan. Lanjut. Nah, oke, ini di penghujung acara kita. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya Mom semua. Sudah selesai saya menyampaikan materi tentang sertifikasi halal. Saya kembalikan lagi kepada Mom Nia. Terima kasih, Mam Titi. Sama-sama. Padat dan jelas semua sudah dijabarkan. Tapi Alhamdulillah. ternyata masih banyak pertanyaan nih, Mam Titi. Oh iya. Kadang tuh kita ngerasanya 2024 masih lama gitu. Ternyata kan prosesnya panjang ya, Mam. Walaupun sebenarnya mudah, sekarang sudah dibantu dengan adanya link dari Si Halal gitu, dan ada pendamping juga, terus terjangkau juga gitu, malah 0 rupiah ya untuk UMKM kecil gitu. Jadi sebenarnya niat memulainya aja dulu. Nah, itu yang sulit. Itu yang sulit Mom Nia. Karena apa? Barusan sebelum saya memulai acara ini ya, saya lihat di grup saya mundur. Beberapa pelaku usaha mundur karena kayaknya saya nggak bisa di tahap ini deh. Ya udah, karena saya nggak bisa memaksakan, hanya mendampingi ya. Saya terkendala di sini-sini. Oh ya udah. Gitu. Saya berdoakan kan, lancar semuanya. Iya, karena kan sebenarnya kan ini untuk keberlangsungan si usahanya itu tadi ya, Mams ya. Jadi daripada disidak terus kena sanksi terus nggak bisa disebarluaskan lagi kan sayang banget gitu. Jadi ayo Mam, dimulai. Oh iya. Oke. Ini langsung aja nih, pertanyaannya sudah banyak. Cuman saya pengen ada dong yang open mic biar kita seru nih. Biar kita nggak berdua aja ya, Mams ya. Ada yang mau untuk bertanya langsung kepada Mam Titi, bisa raise hand. Nanti akan lebih baik on cam ya, lebih baik on cam, jadi kita tahu nih siapa yang bertanya. Iya. Adakah yang bersedia langsung nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Ria. Namanya. Saya Ria. Dari Kabupaten Bekasi, Cikarang. Oke. Iya. Bekasi, saya mau tanya nih, saya kan punya produk minuman.
Minuman itu setiap variannya juga harus punya satu sertifikat halal atau cukup dengan satu sertifikat dengan untuk beberapa varian gitu. Misalkan saya punya produk minumannya teh tarik sama TO. Yang TO-nya itu nggak pakai susu, kalau yang teh tarik itu pakai susu. Itu cukup satu sertifikat halal aja atau masing-masing sertifikat halalnya? Ya, siap. Ini langsung dijawab atau tampung dulu, Mami? Oke, bisa langsung dijawab aja. Oh, Terima kasih Mam Rian ya dari Bekasi. Iya, Ria. Mom Iya, siapa? Mam Ria ya. Mom Ria. Oh ya. Terima Oh kasih iya, Mom terima Ria. Ini kasih. pertanyaannya Silakan, luar Mam biasa. Riri. Ya, pertanyaannya juga sering ditanyakan oleh pelaku usaha. Ya, kalau satu jenis, tapi ada varian, itu bagaimana? Apakah harus double-double sertifikatnya? Jawabannya tidak. Jadi nanti di manual SJPH bisa dicantumkan variannya. Tadi produk utamanya adalah teh tarik. Nah, ada variasi varian satu, teh tarik yang original misalnya. Yang kedua, teh tarik yang dicampur susu. Karena ada namanya lagi ya. Nanti yang ketiga, teh tarik apa? Itu silakan nanti di halaman di manual SJP di halaman 17 kalau nggak salah atau 19 itu nanti bisa dicantumkan di kolomnya. Jadi tidak perlu double tapi cukup satu sertifikat aja. Nah, bila produknya berbeda, tadi seperti pempek sama tekwan, tapi pelaku usahanya satu nih jualannya sama di satu outlet. Itu kan produk yang berbeda, komposisinya berbeda, bahannya berbeda. Jadi ya harus punya 2 sertifikat. Gimana Mom Ria? Apakah bisa di terima kasih. Boleh nanya satu lagi? Oh iya, boleh. Oke, gimana Mom Ria? Saya Ya, ada produk satu lagi itu herbal, jadi obat keti gitu, obat ketiak herbal. Itu sih saya berjalan sebenarnya penjualan itu udah 4 tahun, cuma memang masih kecil-kecilan, Mom. Jadi masih yang memasarkan keluarga, temen, saudara, gitu-gitu aja. Belum berani ke pasar karena memang belum ada sertifikat halalnya. Karena saya sebenarnya bener nggak ngerti cara ngurus sertifikat halalnya. Pernah minta tolong orang, dan bayarnya mahal banget, sampai dimintanya 2,5 juta beberapa waktu itu kan. Makanya saya belum ngurus-ngurus karena produksinya paling sekali produk itu bikin 50 pieces dan itu pun habisnya nggak cepet gitu loh, Mom. Nah, kalau itu masuknya ke obat. Kosmetik kan ya, Man? Apa obat? Ini tadi apa? Ini menghilangkan BB. Menghilangkan BB, kosmetik ya. Nah, untuk saat ini kosmetik tidak difasilitasi oleh produk self declare. Oh gitu. Jadi tadi yang produk apa aja, jenis produknya yang difasilitasi oleh self declare sehingga bisa berbiayanya 0 rupiah ya, atau gratis. Tadi makanan, minuman, dan obat. Obat aja tadi ya, minuman herbal, minuman yang ekstrak dari bahan alami. Kosmetik belum termasuk. Berarti nggak masuk ya? Belum. Jadi kalau mau diurus sekarang jalur reguler. Oke. Kalau mau bersabar, semoga setelah kuliner semua sudah difasilitasi, makanan minuman bisa merambah ke arah kosmetik. Tapi itu kita nggak tahu ya, kami nggak tahu kapan pelaksanaannya. Jadi saya sarankan tetap mau jalur reguler atau mau jalur self declare, di sertifikat diajukan aja sertifikatnya untuk kelangsungan usaha Mom sendiri. Nah ini juga saya punten Mom semua, saya menginfokan pendampingan ini gratis. Kami semua sebagai pendamping itu sudah ada honor sendiri dari DPJPH. Namun prakteknya di lapangan tetap tadi ada pungutan-pungutan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Itu sampai jutaan, dan saya sangat prihatin ya mendengar cerita-cerita dari teman-teman pelaku usaha bahwa berbayar sampai 800.000, berbayar sampai 2 juta, berbayar sampai kemarin 7 juta, ada yang saya dengar itu. Jadi itu bisa di cross check aja, ditanya aja, atau silakan cari pendamping yang lain. Kalau saran saya, silakan cari pendamping yang lain sesuai dengan provinsinya. Nah kebetulan saya kan di Tangerang, saya hanya bisa di Banten aja, provinsi Banten aja yang bisa saya dampingi. Ada rekomendasi nggak, Mom, kalau untuk pendampingan daerah Bekasi? Kami kan dari LPH se-Indonesia. Nanti bisa, insya nanti kami carikan. Saya carikan yang sekiranya teman saya atau rekan saya yang di Bekasi.
Iya, soalnya kalau saya benar-benar awam sih ya, maksudnya nggak masuk UMKM, jadi benar-benar produk sendiri, tapi Nah. pengen gitu. Nah, disarankan masuk UMKM. Karena nanti kalau masuk UMKM, ini kan fasilitas untuk UMKM sebenarnya. Bukan masyarakat umum, tapi UMKM dulu yang dapat fasilitas ini. Jadi saya kalau biasa menyarankan kepada Mom Ria, masuk UMKM, ikut pendampingan UMKM, nanti baru ikut pendampingan sertifikat halal. Kami beda orangnya, pendampingan UMKM sendiri, pendamping sertifikat sendiri. Jadi itu dapat informasi semua itu dari komunitas UMKM. Baik. Ya, Mam Ria nanti mungkin bisa langsung menghubungi Mam Titi. Oke. Ya. Dia kayaknya banyak yang bertanya, Toh. Monggo, Iya, monggo. oke. Nanti kita lanjut. Terima kasih. Terima kasih, Mam Ria. Sama-sama. Nah, terima kasih jawabannya, Mam Titi. Ini aku mau ke bagian chat ya. Ini saya bacakan ya, Mam. Iya, Dari saya Mam nyimak. Afi, dari Mam Afi, dari Tangerang 2. Hai Mam Afi, masih ada ya? Mam Afi Oke. ya? Iya. Malam Mam Titi mau tanya, yang pertamanya banyak nih pertanyaannya. Yang pertama, untuk pengajuan halal, apakah harus ada NIB? Itu tadi sudah ya, harus wajib ya? Wajib. Terus, ya, yang kedua, jika belum ada NIB, apakah ada pendampingan pembuatan NIB? Terus ada lagi, Mam, yang ketiga, proses pembuatan dari NIB sampai sertifikat halal, berapa lama ya prosesnya sampai ke sidang fatwa? Mungkin itu dulu atau lanjut dulu nih, Mam? Lanjut dulu ya. 3 pertanyaan berarti ya, Mam? Ada Ini lagi, ya? Mam? Apa? Lanjut. Nggak apa-apa. Saya catat. Lanjut ya. Iya. Jualan saya produksi puding rumahan, apakah saat tidak lolos atau tidaknya berpengaruh dari kondisi dapur rumahan? Gimana ya maksudnya? Kondisi dapur. Ya, oke. Ya. Terus yang kelima, apakah saat pengajuan sudah pasti diterima atau bisa jadi gagal? Gitu. Mungkin dimulai dari NIB, apakah ada pendampingan? Saya jawab ya. Konten ini dari Mam Afi Tangerang 2. Ya, untuk pendampingan apakah wajib punya NIB? Wajib, itu syarat utama. Untuk mengajukan sertifikat, kita harus punya NIB. Nah, tadi saya kasih kisi-kisi, NIB nggak sembarangan NIB yang bisa lolos. NIB-nya harus industri olahan makanan atau minuman. Saat ini yang kodenya 10 atau 01, pokoknya itu yang bisa lolos. Kalau KBLI-nya tidak sesuai, ya kedepannya bisa tidak lolos. Jadi, diperhatikan lagi saat membuat NIB, itu KBLI-nya sesuai dengan kategori atau produksinya, usahanya Mom sendiri. Apakah ada pendampingan, Mom? Pendampingannya ini bisa ke pendamping UMKM. Seharusnya wilayah atau kapasitas ini pembuatan NIB didampingi oleh pendamping UMKM. Kalau kami kan pendamping PPH ya. Nah, pendampingan untuk mengajukan sertifikat halal sebenarnya berbeda. Namun kenyataannya di lapangan saya belum punya NIB. Pendamping PPH juga akhirnya ikutan turun. Nah, saya sarankan lebih ke merapat ke pendampingan UMKM. Nah, dari mana bisa dapatnya? Dari komunitas UMKM. Gitu. Ke pengurus UMKM. Nah, proses pembuatan NIB-nya berapa lama? Cepat. Nggak nyampe 10 menit lah. Kalau kita bisa bikin sendiri melalui OSS RBA. Lebih cepat lagi pakai aplikasi yang kita download di Play Store. Itu nggak nyampe 10 menit jadi. Asalkan data-data yang kita masukkan itu lengkap. Tapi proses sampai sidang fatwa? Proses sidang fatwa ini kita tidak bisa terprediksi ya, Bam ya. Karena yang tahap 1 aja itu berbulan-bulan ya, hampir 4 bulan. Itu baru sekitar 15.000 yang sudah terbit, yang sudah lolos sidang fatwa. Padahal kuota tahap 1 25.000 terpenuhi, targetnya kemarin 25.000. Yang baru terbit 14.290 sertifikat. Nah, sekarang kita udah masuk tahap 2 dan akhir. Tahap 2 ini, bentar lagi tanggal 19 Oktober. Tahap 3 nanti dibuka lagi. Jadi, kapan? Kita tidak bisa terprediksi, tergantung dari pusat. Ya, mohon bersabar. Kalau saya sering menginfokan kepada pelaku usaha, harap bersabar. Kalau fasilitas pemerintah yang gratis, kita harus banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak sabar. Banyak-banyak berdoa ya agar segera gitu ya.
Betul, Kalau betul. udah gratis maunya segera. Nah, itu kebangetan ya. Paling Punten nggak ya. dimulai dulu gitu ya, Mam ya? Nanti bersabar, insya Allah semua akan diproses. Namun Iya, ada gilirannya. Nah, untuk iya. puding rumahan ya. Puding rumahan ini apakah nanti rumahnya akan disidak? Iya, kan tadi dijelaskan lokasi, tempat, itu nanti bukan bagian kami lagi. Bagian sidaknya itu Satgas. Atau tadi dari auditor LPH. Nah, ini bukan wilayah kami lagi untuk mensurvei atau mengaudit itu. Kami tugasnya hanya mendampingi sebagaimana tugas kami, fungsi kami tadi, sehingga pengajuannya masuk ke kirim, nah akan diproses oleh BPJPH, diaudit oleh LPH, oleh Satgas BPJPH-nya. Itu udah ranahnya pusat. Nah, jadi disesuaikan ketika sudah masuk pengajuan, disesuaikan lokasinya, disesuaikan tempat produksinya. Gitu. Dan Oke, oke. untuk apa lagi nih tadi? Apakah sudah dipastikan bisa lolos atau tidak? Bisa Belum lolos. tentu. Iya, belum. Hmm. Jadi ketika pengajuannya tadi tidak sesuai dengan persyaratan, dokumennya tidak sesuai, ya nggak akan lolos. Bahkan kemarin saya dapat curhatan dari pelaku usaha. Produknya apa ya? Intinya dia hanya bukan pendampingan saya. Dia nggak lolos dari sidang fatwa dan dikembalikan di tahap 1 kemarin karena bubuk kunyitnya tidak memiliki sertifikat halal. Bubuk kunyit tidak memiliki sertifikat halal. Akhirnya pengajuannya yang sudah berbulan-bulan dikembalikan. Dan sekarang jadi nol lagi, harus ngulang lagi. Itu Jadi kan bukan buatan ya? Jadi bubuk kunyit maka itu instan gitu ya? bahan-bahan yang kita upload atau kita masukkan ke dalam manual SGPH, kita pastikan ini kira-kira beresiko atau tidak yang kita gunakan. Kalau beresiko untuk tidak lolos, ya kita harus ganti. Sehingga diganti dengan produk-produk atau bahan-bahan yang sudah jelas punya sertifikat halal. Untuk kedepannya harus diganti selanjutnya. Oh mahal Bom, yang bahan sudah punya sertifikat halal itu agak mahal. Ya iya, jelas kalau yang sesuatu yang udah legalitasnya lengkap pasti ada harga. Namun kelancaran usaha kita lagi. Ya tadi ada pelaku usaha mencantumkan bubuk kunyit, dia tidak memiliki sertifikat halal bubuk kunyit, akhirnya pengajuannya ditolak oleh BPJPH. Kan sayang. Ini tugasnya pendamping, untuk menginfokan gitu. Iya, Mam. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, Ini dari maaf ya, penjelasannya panjang ya. Ya, nggak apa-apa. Mam Lingga dari Jakarta. Bu, gimana misalkan saya jual PO, misal jajanan pasar yang berubah-ubah menu sesuai pesanan, jadi nggak rutin, seperti kue-kue jajanan pasar, minuman, es yang beda-beda, makanan catering yang menunya, jadi macam-macam nih, dan setiap harinya nggak nentu gitu menunya, Mam. Gimana cara mendaftarkan macam-macam makanan tersebut? Dan yang kedua, kalau yang sudah dapat sertifikat halal yang logo lama, cara perpanjangan apakah bisa atau bagaimana? Oke, Baik. silakan, Om. Baik. Nah, untuk pengajuan sertifikat halal ini khusus untuk yang produksi, Mam. Kita yang produksi sendiri. Maka itu UMKM itu kan memproduksi ya dalam kapasitasnya mikro, kecil dan mikro dan kecil, mohon maaf. Jadi pelaku usahanya memproduksi sendiri. Kalau bukan tidak produksi itu dia tidak kategori dalam pengajuan sertifikat ini. Jadi termasuk dalam kategori tadi yang sudah saya paparkan ya. Syarat-syaratnya apa aja, misal harus 1 tahun, terus kita ngolah sendiri menggunakan bahan-bahan yang sudah jelas halalnya. Jadi Tapi ya, ini kayaknya produksi sendiri, Mam. Dia jual PO. nah kalau PO, ya kalau produksi sendiri udah oke, berarti tinggal cara pemasarannya. Nah, cara pemasarannya PO itu kan nggak apa-apa ya untuk offline atau online. Yang penting dia punya outletnya. Jadi ada lokasi outlet. Outletnya walaupun belum punya tempat khusus, ya bisa pakai alamat rumah. Jadi alamat produksinya di rumah, outletnya di rumah itu nggak apa-apa. Penjualannya asalkan produknya tadi bikin sendiri. Terusnya juga ada tempatnya. Nanti tinggal sistemnya aja kan. Sistemnya dia mau jualnya online atau sesuai dengan pesanan. Tapi diharapkan rutin, stabil penjualannya. Karena apa tadi kan udah beroperasi 1 tahun. Nah, ini nanti ada perhitungan omset tadi. Omsetnya kan harus berapa tadi ya?
Baik. dalam setahun 500 juta ya, tidak lebih dari 500 juta. Itu kan ada perhitungannya tadi. Apakah sudah Iya. sesuai atau belum persyaratannya? Maaf, Mam. Ini Ya. kan menunya dia berbeda-beda. Nah, mungkin pertanyaannya apakah per menu gitu dijadiin untuk sertifikasi halal atau Iya, gimana? Per per menu produk, ya per berarti ya, produk, per produk ya, per produk, Mam. Jadi produk. bukan per menu. Kalau per menu, Ya, per menu yang menu per itu produk. Intinya ya satu sertifikat halal satuan. untuk satu produk ya. Nah, untuk logo saya sudah punya logo yang lama. Terus untuk perpanjangannya gimana? Nggak apa-apa. Sudah punya logo lama itu kan berlaku 4 tahun. Nah, pakai aja logo lama dulu sampai masa berlakunya selesai. Kalau masa berlakunya selesai nanti perpanjangan pakai logo yang baru gitu. Nggak apa-apa. Masih logo yang hijau ya, yang ada tulisannya halal MUI itu nggak apa-apa. Masih Iya. berlaku sampai masanya habis. Iya. Insya Allah bisa diterima ya penjelasannya dari saya. Iya. Iya. Mungkin ada Mams yang mau bertanya langsung, boleh. Silahkan raise hand atau langsung on cam. Saya mahamin dulu ya. Halo, Mam. Biar nggak ngantuk nih. Untuk berapa penanya, Mam Nia? Atau satu lagi mungkin ya. Satu lagi siapa yang mau untuk langsung on cam? Ini ada Mam siapa nih? Merisa Putri. Halo, Mam. Dia udah raise hand. Halo, Mam Merisa Putri. Lebih bagus sih ini ya on cam ya, jadi saya bisa lihat juga, Ya, kita bisa biar. silaturahim juga, kenal. Ya. Oke, ya ini ada Mam. Halo Merisa Mam Putri. Merisa Putri. Iya, Iya, silahkan Mam. Mam pertanyaannya. Ini sih saya udah nanya di chat Maaf, sih. dari mana, Mam? Saya dari regional Sumatera, Mam. Dari Oh, mana? iya. Dari Sumatera? Sumatera Sumatera. mana? Iya. Oh, putus-putus ya. Ini mau nanya kan kalau Oke, lanjut, Mam. halal itu kan tadi kalau nggak salah jangka waktunya sekali 4 tahun ya, Mam. Itu ada jaminannya nggak sih kalau yang diberikan sertifikat halal tuh konsisten kehalalannya gitu. Terus kalau misalnya sertifikat halal itu ada kemungkinan dicabut atau enggak? Misalnya kalau dia berbuat suatu hal yang tidak bagus untuk produknya gitu kan. Kalau misalnya dicabut itu apakah ada semacam seperti sanksi, misalnya disuspend atau di blacklist, Dalam jangka 4 tahun itu ya? nggak bisa diajukan lagi resertifikasinya gitu. Itu aja sih, Mam. Iya. Nah, ini Oke. terima kasih Mam Merisa. Pertanyaannya luar biasa Ya, ya. Mam. Iya, Terima jadi kasih, Mam Merisa. apakah sudah diberikan sertifikat halal terus dia bisa konsisten dengan penggunaan bahan-bahan yang tadi diajukan? Ya, ini udah kembali lagi kepada masing-masing individu. Maka itu ya pengawasannya udah langsung ke BPJPH ya nanti. Jadi balik lagi, Mam, ketika sudah menyatakan produk saya halal, itu udah ada tanggung jawab moral, tanggung jawab dirinya dengan yang maha kuasa juga. Apakah dia berkata dengan jujur atau tidak menyatakan itu. Jadi pemantauannya akan sangat sulit. Jujur, kalau dari saya pun pemantauan akan sangat sulit se-Indonesia menyatakan semuanya halal. Ya kita kan menerimanya apa yang dia nyatakan dengan tadi pengajuan yang sudah masuk. Untuk pengawasannya kembali lagi kepada BPJPH-nya. Namun apakah konsisten atau tidak balik lagi ke individunya, pelaku usaha tersebut. Apakah dia mau menetapi pengajuannya, menetapi ikrarnya tadi. Dalam pengajuan kan harus ada ikrar, janji bahwa menyatakan produknya halal dan akan terus halal. Kalau dia melanggar ikrarnya sendiri, ya konsekuensinya ya udah tinggal pahala dan dosa. Jadi ya, apakah dia mau banyak dosanya atau mau banyak pahalanya, kembali lagi pada individu tersebut. Nah, untuk itu ya, yang untuk tadi konsisten atau tidak konsistennya terhadap kehalalan tadi ya. Nah, untuk poin yang apakah bila ditemukan atau disidak terus ditemukan bahannya tidak sesuai dengan pengajuan, ya ini akan ada sanksi. Nah, sanksinya ini yang diberikan oleh BPJPH. Gitu. Jadi nanti apa sanksinya ya tergantung sama kasusnya. Pelanggaran apa, dia tingkatnya ringan atau
berat atau emang sangat berat, nah itu kan ada keputusan atau kebijakan dari BPJPH. Gitu, Om. Bisa aja tidak bisa dipaksakan atau ditarik lagi bisa. Jadi nanti tinggal dilihat tingkat mana nih kesalahannya, atau tingkat mana nih yang dia melakukan yang tidak sesuainya. Gitu ya dari saya ya, insya Allah bisa dipahami. Bisa diterima kan ya, Mam? Terima kasih, Mam. Sama-sama, Mama Marisa. Ya, terima kasih penjelasannya juga, Mam Titi. Ya, sama-sama. Sepertinya waktunya sudah malam ya. Kayaknya sih semua kita jawab ya, Mam ya. Cuman waktunya terbatas. Terima kasih banyak untuk semua pertanyaannya, semua yang sudah mengikuti jalannya webinar kali ini dari awal hingga akhir. Terima kasih, Mam Titi untuk waktunya, sharingnya, materinya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, akan ada 3 peserta terbaik ya. Bisa Mam Titi untuk pilih 3 peserta terbaik yang akan mendapatkan e-wallet. Ini langsung Ya, ya, boleh. Mam? Ya, silakan. Ya, karena tadi pertanyaannya ada 4 ya? Ya, ada 4. Semuanya bagus. Semua pertanyaannya bagus. Namun saya harus memilih 3 aja ya, Mam ya? 3 ini. Ya, Mam. Punten-punten ya, yang saya sebutkan semuanya bagus. Yang tidak saya sebutkan juga itu bagus pertanyaannya. Saya pilih Mam Marisa Putri. 1, terus Mam Ria, dan juga Mam Afi. Oke. Ya, selamat untuk para penanya terbaik. Ya. Selamat untuk Mam Ria dari Bekasi, Mam Afi dari Tangerang 2, dan juga Mam Marisa Putri dari Sumatera. Jauh banget ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan jadi beruntung untuk mendapatkan e-wallet dari Mam Academy. Nah, untuk 3 peserta tadi bisa menghubungi Mam Mala di 0896 2388 4766. Nanti langsung konfirmasi nomor e-walletnya ke Mam Mala ya. Terima kasih semua, Mams. Terima kasih banyak, Mam semua yang sudah bergabung. Terima kasih berbagi ilmu. Ya, terima kasih narasumber Mam Titi Mulyati. Terima kasih untuk Mam Pusat dan Mam Squad untuk dukungannya. Mam Elda, Mam Rianti, Mam Mae, dan Mam Mala, terima kasih banyak untuk bantuannya. Dan juga seluruh peserta webinar kali ini, terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.